Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Yang saya hormati DPTD PKS Moba. Ini baru datang Pak Ketua DPD. Malaikat mesin itu ya. Ketua DPD, Ketua PD dan jajarannya. Yang saya hormati rekan-rekan BSW. Jadi Ustaz Khalid yang bukan salamah ya, bukan masalah. Ustaz Khalid itu ditunggu di Palembang, untuk rapat di SD ditunggu di Palembang ya. Biar sering ke Palembang. Ini malah ke sini. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak-Bapak Ibu sekalian, jadi Ustadz Imam itu saya juniornya Ustadz Khalid. Kalau di Libya itu jauh di bawahnya ya. Tapi kalau di BKS kami ini tergolong generasi kolonial ya. Saya, Pak Deden, Ustadz Khalid, Pak Yogi itu termasuk generasi kolonial. Kalau di kolonial itu awal dari berdirinya partai, prinsipnya mencalonkan diri itu ya tidak ada, tapi penugasan partai. Jadi Ustadz Imam itu kemarin sebetulnya sudah tidak nyalon, karena ada sering-sering katanya Dewan Syariah jangan nyalon, tapi ada dikecualikan, kecuali yang pernah jadi anggota DPR lah kena lagi, gitu ya. Nah, hormati anggota Dewan, Pak Iwan Aldes. Saya sudah merasakan di daerah dia ya. Jadi tauji saya tidak mengambil alih BP3, tidak ya, tidak. Karena BP3 punya fungsi strategi tersendiri, tapi saya ingin memberikan satu istihda atau ihaat dari syariat, dan karena Sungai Lilin dan sekitarnya itu tempat orang belajar kitab gitu. Nah, nanti bisa dirujuk lebih lanjut ke kitabnya. Kalau mau detail membaca sejarah, sebetulnya sejarah Nabi itu penuh dengan hidayah, ilham, menghadapi perjuangan sampai hari ini sekalipun. Contohnya Pak Ustaz, kalau di sejarah perang apa yang muslim jumlahnya lebih banyak tapi di awalnya kalah? Perang Tabuk? Bukan, perang Hunain. Oh iya. Justru pada saat jumlahnya muslim lebih banyak dari musuh, awalnya kalah. Semua perang muslim itu selalu lebih sedikit jumlah tentaranya, jumlah persiapannya, jumlah persenjataannya, jumlah logistiknya. Tidak ada yang lebih banyak, tidak. Nah terus kalau ditarik ke sana, sekarang ke sini, PKS pernah kelebihan duit nggak mau pemilu? Nggak pernah lah. Yang awal dulu tambah yang punya baju putih disablon gitu loh. Tidak pernah. Itu yang saya maksud dengan istihdaat. Nah, Moba ini sekarang berapa? Pak Musani anggota dewan 4 atau 3? 4, Dapil 4. Antum secara ilmu hal, karena politik itu ilmu hal. Yang dimaksud ilmu hal itu bisa orang doktor politik tapi nyalon DPRD ya nggak jadi. Dia profesor politik nyalon DPR provinsi ya nggak jadi. Karena politik itu ilmu hal. Banyak perkembangan yang harus dipahami. Gitu. Nah sering kita PKS itu dihantui
dengan fatwa-fatwa yang paling ribet ya hanya PKS. Fatwa apa misalnya? Kalau menjelang pemilu itu untuk menghalang mengundurkan PKS itu fatwa apa? Supaya orang PKS tidak berdaya banyak. Money politik haram. Saya nanya kalian, yang ribut dengan fatwa money politik itu partai apa? Ada nggak partai selain PKS ribut di dalam tentang fatwa money politik? Tidak ada. Makanya para asatidz coba kamu baca antara fatwa, dalil, dan kondisi yang difatwakan, mesti akan ngerti perbedaannya. Di Indonesia itu sering fatwa itu tidak salah istidlalnya, tapi dia tidak tepat kondisinya. Nah, saya tanya sekarang, ini kalau di zaman Nabi, apakah dakwah zaman Nabi itu gratisan atau butuh biaya? Butuh biaya. Yang asli aja lah, ya pemahaman sirah. Gratis apa biaya? Biaya. Buktinya apa biaya? Ada yang hartanya habis? Ada. Siapa? Khadijah. Jadi sampai ngerti data sejarah itu tidak ada perjuangan itu gratis. Makanya Quran itu selalu menyebutkan mujahiduna fi sabilillah. Oh, yang ngerti jane ora. Cuma difatwai money politik, wah sedih, wong pesantren bingung gitu. Ya karena tidak mau mengkaji lebih dalam. Makanya teman-teman partai lain nggak ada yang repot. Makanya dia kali fatwa itu supaya nggak terjerat money politik. Dan nanti boleh nanya Ustaz Marta. Teman partai besar agar tidak terjerat itu apa? Ya dijadikan tim sukses. Kalau kasih duit ke tim sukses, money politik bukan? Bukan mungkin sukses. Nah emang bensin jarak ucuk kan nggak mau bayar kan? Bayar. Bus bayarnya antri saya. Iya kan? Nah, maka coba kita lihat sejarah Perang Hunain. Perang Hunain itu kan terjadi setelah Fathu Makkah. Banyak orang yang baru masuk Islam, sing Islami romantik pada fase Fathu Makkah itu. Sehingga yang dibawa Rasul ikut perang termasuk orang yang baru masuk Islam. Abu Sufyan, ya, Sofwan bin Umayyah. Tatkala menang di perang Hunain, Rasul itu hanya membagi harta rampasan perang ke orang Mekah yang baru masuk Islam itu. Orang Muhajirin dengan Ansor yang dari Madinah tidak dikasih. Maka berkembanglah bisik-bisik tetangga. Nunjulan Muhammad ketemu dulur Mekah. Maka semua ghanimah dibagi kepada dulurnya. Kita yang dari Madinah tidak ditoleh lagi. Terdengarlah bisik-bisik itu ke Rasulullah, dipanggillah orang-orang Ansor dengan Muhajirin yang sudah lama itu. Sami teminku muka gaza. Saya dengar kalian ngomong begini-begini. Kan kamu tahu mereka baru masuk Islam, agar mantep Islamannya dikasih ghanimah. Nah kalau yang dari Medina, Muhajirin dengan Ansor kan yang orang imannya sudah mantep ke Islam. Kata Rasulullah kalau mau dirubah bisa. Nah sekarang saya tanya, kalian pilih pulang dengan Rasulullah ke Madinah atau pulang membawa harta rampasan perang? Ya, itu kan Lu kalau misalnya orang Ansor dan Muhajirin yang di Madinah mengatakan kami ingin pulang membawa ghanimah, Rasul pulang ke Mekah. Kalau belum meninggal kan dia akhirnya menangis karena memang tujuannya hanya bukan untuk hanya mendapatkan ghanimah. Rabi Nabi Rasulullah. Kami ridho pulang membawa Rasulullah dan tidak membawa ghanimah. Nah, nanti kalau pulang coba dibaca tafsir tentang wal mu'allafati qulubuhum. Di tafsir Tabari boleh, di tafsir Ibnu Katsir boleh.
Di antara orang yang masuk Islam Batu Makkah itu ada tokoh besar namanya Sofwan bin Umayyah. Sofwan dalam hadis riwayat Ahmad dan yang lain membuat sebuah pengakuan begini. Sesungguhnya Muhammad itu dengan dakwah Islamnya itu orang yang paling saya benci. Cuma Muhammad yang membalik perang ngenjo. Tahu ini? Iya. Ngenjo apa? Komuniman. Tahu? Kan. Yu'tin ini minal anam. Unta 100. Summal mi'ah. 100 meneh. Kira ini? 300. 300 unta. Piro saya kira. Nah, kalau 10 juta saja sudah 3 miliar. Apa katanya? Famazala yu'tini hatta yahkuna Muhammad ahabban nasi ilayya. Sampai akhirnya Muhammad ini terus. Majadilah Muhammad adalah orang yang paling saya cintai. Maka dukungan Sofwan bin Umayyah terhadap Islam tidak lagi membutuhkan itu. Jadi secara manusiawi tidak ada dakwah itu. Belum jadi. Bisa paham nggak? Sejak zaman Nabi, makanya Khadijah ya habis hartanya. Maka tatkala 3 bulan kalau tadi saya tolong dikoreksi oleh para satu di sini, di kitab Tabakat Ibnu Sa'id itu disebutkan 3 bulan sebelum Khadijah meninggal itu harta habis. Harta? Dia minta DP itu. Padahal Khadijah sugih beda. Khadijah sugih 2 suami sebelum Rasulullah itu sugih. Yang ditanya oleh Khadijah dalam sakitnya menjelang meninggal 3 bulan, ya Rasulullah, aradhiya anillah. Apakah Allah meridhai pengorbanan saya ini semuanya ya Rasul? Nah Rasul itu tafarros, kayaknya bujune istrinya Khadijah ini sudah mau meninggal, sehingga Rasul meneteskan air mata, menangis dan mengatakan laqad radiya anillah. Allah sudah meridhai apa yang. Pengakuan ini terkonfirmasi oleh hadis Bukhari dalam kitab At-Tauhid, kitab At-Tauhid. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri satu-satunya yang dinikahi gadis dari ini Canda. rondo abe. Apa kata Aisyah? Mahirtu minam ra'atin mahirtu min Khadijah haitsu inna allaha amarahu sallallahu alaihi wasallam ayubashiraha bibaitin fil jannah. Tidak ada wanita yang saya cemburui di sisi Rasulullah itu lebih dari Khadijah, karena Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk memerintahkan Rasulullah Muhammad ngasih kabar gembira dengan untuk Khadijah Allah bangunkan rumah di surga. Jadi nggak ada ahli surga ini getah apa? Getah basah. Lewang Palembang getah basah, lewang Jawa Keket. kumplit ya, pisit, pelit, medit, kumplit, nggak ada ahli surga pelit, nggak ada. Kamu boleh baca al-ashru al-mubasysyirina bil jannah. Orang 10 yang dijamin masuk surga itu yang miskin hanya Ali, dan ke-9 itu orang yang tidak pelit sama sekali. Saya ingin menyampaikan ini di muka. Inilah sekarang pertarungan itu membutuhkan pengorbanan ini. Makanya saya sering bilang, anggota Dewan PKS tidak pernah bisa dan tidak boleh menepuk dada bahwa saya karena saya hebat. Tidak ada. Makanya kemarin saya membantah orang DPP karena ada yang menganalisa si A jadi anggota DPR RI karena ketokohannya, bukan karena kader. Saya bilang tidak ada. Semuanya karena
Karena kader. Coba orang PKS yang pernah luber suaranya dari BBP siapa? Siapa? Ada yang ingat nggak? Dokter Hidayat. Dokter Hidayat pada waktu dapilnya Jakarta. Oke? Lalu Dokter Hidayat dipindahkan ke Klaten, tidak luber. Lalu ditarik lagi ke Jakarta Selatan, juga tidak luber. Tidak. Tidak ada yang luber. Nah kalau di Sumsel dulu Pak, anaknya Palek, nah itu luber itu juga. Luber dari satu kursi DPR RI ada isu apa namanya RI di PK itu hanya Dokter Dayat dan hanya sekali itu. Maka tidak ada yang bisa mengatakan. Makanya sebetulnya semua perilaku atau semua usaha pemenangan yang dilakukan kader ikhwan dan akhwat bapak ibu ini, kalau mau diuangkan kira-kira mahal nggak? Lebih mahal dari partai lain. Kamu berkegiatan 4 tahun, orang lain menjelang pemilu. Lah PKS sepanjang tahun terus ada kegiatan ini. Nah kalau mau dibiayai semua, bahasa Jawa tempat saya nguek anggota dewan yang nggak kuat. Nah ya jadi itu sunnah perjuangan, boleh digali lebih dalam sejarah Rasulullah. Maka Rasul dananya juga habis. Utsman bin Affan juga, apa sebutan Utsman bin Affan itu? Apa sebutannya Pak? Bukan yang Dzunurain, yang lain. Dzunurain ini mesti bojo sama dibilang. Lihat Dzunurain apa? Sahibu Jaisil Usra, donatur perang dalam kondisi sulit, itulah perang Tabuk. Itu yang membiayai kebanyakan Utsman bin Affan. Jadi ditunggu Utsman bin Affan di Mubah ini, insyaallah. Allahumma kita Mas Khalid tuh ya. Jadi artinya begitulah. Dan terakhir penutup saya Tauji ini, kalau dalam perang Kitali ada sesuatu yang aneh memang. Kalau dalam perang Kitali kita sudah membunuh kafir, hidup lagi kan ya? Iya. Di perang Kitali, perang beneran. Enggak. Abu Lahab mati misalnya, hidup lagi nggak? Enggak. Itu kan film rawa-rawa gimana? Iya. Tapi di politik kita terjadi itu. Orang di hitungan awal kalah dengan PKS 500. Lah kok keputusan terakhir menang 500? Itu kan orang mati hidup lagi di politik. Terjadi. Nah kursi hilang arusan Iqbal kan menang 2.500 ya. 12.500 menang, ya hilang. Jadi dalam perang politik itu sejak dulu dalam sejarah manusia, politik itu membutuhkan hal lebih dari sekedar persaingan. Makanya rebutan kekuasaan itu ya apa tunggu lametung dan sebagainya. Azam. Ini punya Pak Imin. Rumahnya mana? Belakang. Rumahnya aja depan. Oh iya depan. Depan pom. Apa bukan? Tadi kayaknya ada sendirian saya. Di mobil. Di mobil. Iya di mobil ya.
Beliau. Tidak tahu. Yang jelas aku selama bapaknya kalau bapaknya kan itu kan. Ada yang lewat. Coba. Oke. Iya. Masuk ya. Sama istri. Aku tuh makanya tidak mau ngasih tahu. Kita berangkat ayo kira-kira nah. Sudah subuh tidur kan tidur kan. Jam 9 bangun. Aduh salah gue ya bilang. Sarip dong nggak Sarip? Siapa dari DPD? Siapa dari DPD? Tambahan sedikit dari yang saya sampaikan. Jadi kalau kita memahami perjuangan itu, kalau zaman Nabi perang Qitali itu menjadi menjadi saringan yang mudah melihat munafik dengan